Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua bab termodinamika, kita akan membahas tentang hukum termodinamika. Pertama, ini ada satu ilustrasi. Ada wadah dalam keadaan tertutup, di dalam wadah ada wadah lagi. Di dalam wadah yang dalam ada yang disebut sistem, yaitu gas. Di luarnya adalah lingkungan. Jika Q positif itu artinya lingkungan memberikan kalor ke dalam sistem. Ini perjanjian tanda ya. Jika sistem memberikan kalor kepada lingkungan, maka dia berharga negatif. Jika sistem memberikan atau melakukan usaha ke dalam lingkungan, berharga positif. Kebalikannya, jika lingkungan memberikan usaha kepada sistem, berharga negatif. Secara matematis, hukum pertama termodinamika adalah delta U sama dengan Q kurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan W adalah usaha. Nah, tadi ini adalah perjanjian tandanya. Q-nya positif menerima kalor, Q-nya negatif, sistem mengeluarkan kalor. W-nya positif, sistem melakukan usaha. W-nya negatif, sistem dikenai usaha. Ada sebuah contoh, jika sistem menyerap kalor 1500 Joule dari lingkungan dan melakukan usaha 2200 kepada lingkungan, tentukanlah perubahan energi dalamnya dan apakah sistem naik atau turun suhu sistemnya. Diketahui Q 1500, W 2200, ditanya delta U. Sesuai dengan perjanjian tanda tentunya ya, Q positif, W positif. Maka jawabannya adalah delta U-nya min 700 Joule. Artinya min berarti suhu sistem menurun atau T2 lebih kecil dari 1 karena sistemnya berharga negatif. Jika sistem delta U negatif, maka suhu sistem menurun. Kita lanjut. Bagaimana aplikasi hukum pertama termodinamika dari proses gas? Yang pertama adalah proses isotermal. Kalau proses isotermal berarti suhunya tetap, maka delta U-nya tentunya 0. Maka rumus delta U sama dengan Q min W menjadi Q sama dengan W, yaitu nRT ln V2 per V1. Bagaimana dengan volume tetap atau proses isokorik? Tentunya isokorik volume tetap tidak ada perubahan suhu, maka usahanya 0. Maka delta U sama dengan Q. Tentunya ya. Proses selanjutnya adalah proses isobarik atau tekanan konstan, di mana delta U sama dengan Q min W, W-nya tentunya P delta V. Oke, lanjut proses adiabatik. Syarat proses adiabatik kalornya 0, sehingga delta U sama dengan Q min W, rumus umumnya menjadi delta U min W.
atau delta W sama dengan min delta U 3/2 NR delta T. Kenapa 3/2? Ini adalah untuk gas monoatomik. Contoh soal, ada gas dengan 24 mol, gasnya adalah oksigen, oksigen itu O2, O2 berarti diatomik, suhunya 47 derajat Celcius, dia mengalami proses adiabatik, suhunya meningkat menjadi 3 kali semula, ditanya berapakah usahanya. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui N-nya adalah 2,4 mol, T-nya dijadikan Kelvin 320 Kelvin, T2-nya 3T1, R-nya 8,3, ditanya W, tentunya gas diatomik. Kenapa? Karena oksigen O2. Bagaimana menjawabnya? Tentu pakai rumus W sama dengan min 5/2 NR delta T. Kita masukkan saja di sini, maka kita dapatkan min 5 kali 2,4 kali 8,3 kali 320 menjadi min 31872 Joule. Inilah proses usaha adiabatik. Selanjutnya kita ada kapasitas kalor gas. Apa itu? C sama dengan Q per delta T. C itu kapasitas C besar ya. Jadi kapasitas pada tekanan tetap adalah proses kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 Kelvin pada tekanan tetap. Rumusnya tinggal Cp sama dengan Qp per delta T. Ya, C-nya C besar ya, itu ada Pp artinya tekanan tetap. Nah, bagaimana kapasitas pada volume tetap? Yaitu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 Kelvin pada volume tetap. Rumusnya sama, C sama dengan Q per delta T. Ya, rumusnya sama aja. Nah, usaha yang dilakukan pada tekanan tetap itu adalah W sama dengan P delta P. W sama dengan NR delta T. W sama dengan Q min QP. Jadi, kalau kita kaitannya dengan kapasitas kalor, ya pakai rumus umum ini. Ya, Cp min Cp kali delta T. Ini yang rumus awal, ini rumus nyari usaha pada tekanan tetap, ini nyari usaha pada tekanan tetap juga ya. Contoh, ada 5 kg gas nitrogen dipanaskan pada tekanan tetap, suhunya naik dari 110 sampai menjadi 130 derajat Celcius. Ini kapasitas pada volume tetap, ini kapasitas pada tekanan tetap. Hitung kenaikan energi dalam dan usaha luar yang dilakukan gas. Bagaimana menjawab permasalahan ini? Kita lihat M 5 kg, T1 283 tentunya dijadiin Kelvin, T2 juga 403 Kelvin, CV 0,177, CP 0,248. Ditanya delta U dan W. Bagaimana delta U-nya? Kita lihat pada tekanan tetap ya, delta U Q min W, W-nya adalah NR delta T. Maka pada contoh berikut ini adalah kita lihat CP DT2 min T1 ya, ini rumusnya dijabarkan, maka kita dapatkan 21,24 kalori. Ini satuannya kalori bukan joule, karena apa? Karena kapasitas kalornya adalah kalori per gram derajat Celcius ya, atau Kelvin sama saja karena ini delta T.
Bagaimana usahanya kita lihat. Ya, ini usahanya CP min CP delta T, maka kita dapatkan 8,52 kalori, bukan joule ya, kalori, karena tadi CP-nya diketahui dalam satuan kalori, jadi diingat ya. Nah, bagaimana kapasitas kalor molar? Yaitu kapasitas kalor molar adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 mol zat dalam 1 Kelvin. Ya sama saja rumusnya, C per Q cuma ditambahin N molar ya. Maka kita dapatkan kapasitas molarnya adalah Q per N delta T, atau Kp sama dengan Cp N delta T ya. Nah, kapasitas volume tetap juga sama. Ini rumusnya, hubungan antara Cp pada tekanan tetap volume tetap, ini Cp min Cp sama dengan R. Nah, ini kalor jenis itu C-nya kecil ya, udah pernah di kalor ya, C Q per M delta T ini. Ulang saja QMC delta T ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kapasitas kalor? Ya ini C kecil sama dengan Cp per M. Kalor jenis sama dengan kapasitas dibagi mm adalah massa. Nah, hubungan antara Cp dengan Cp ini Cp min Cp sama dengan R per M. Ya, untuk selanjutnya contoh ada kalor jenis nitrogen, Cp-nya 0,177, terus massa molekul nitrogen adalah 28 kg per kilomol. Tentukan kalor jenis nitrogen pada tekanan tetap. Nah, ini satuannya kita lihat. Nah, ini diubah satuannya menjadi joule per kilogram Kelvin. 1 kalori itu adalah 4,2 joule, maka ini diubah karena ada sini kilogram per kilomol. Terus R-nya juga kilomol, maka ini dikali 1000 jadi segini. Tanya Cp. Dari situ maka kita dapatkan rumus yang pertama, Cp min Cp R per M kan. Kita dapatkan Cp adalah R per M plus Cp, tinggal dimasukin angka-angkanya, kita dapatkan 1040 per 0,3 joule per kilogram Kelvin. Oke, inilah dia. Nah, ini nilai Cp dan Cp gas monoatomik tadi 3/2, 5/2. Ini gas monoatomik ini ya. Cp-nya 3/2, Cp-nya 5/2. Ini untuk ini 3/2, ini 5/2. Sama saja ya. Sama persis rumusnya. Kalau diketahuinya ini ya, ini gas monoatomik. Nah, ini tetapan Laplace Cp per Cp sama nih rumusnya. Sekianlah kalau kita lihat pergerakan daripada teorem termodinamika kedua. Semoga kalian mengerti dan bisa mengerjakan soal di kuisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.